sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Iya, Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan masih menjaga kita semua sampai hari ini. Nah, Lose mau nanya nih, adik-adik pernah lihat langit dong ya? Ya, pasti pernah. Kalau nggak pernah, mana itu? Pernah lihat pelangi? Pasti pernah juga ya. Pernah lihat laut? Pasti pernah juga. Nah, adik-adik, langit itu kan tinggi sekali ya. Terus kalau pelangi itu indah banget. Lalu kalau laut itu dalam sekali. Nah adik-adik, tapi tahu nggak? Ada yang lebih tinggi dari langit, ada yang lebih dalam dari laut, ada yang lebih indah dari pelangi. Adik-adik tahu apa itu? Iya benar, yang lebih tinggi dari langit, yang lebih dalam dari laut, yang lebih indah dari pelangi adalah kasih Tuhan. Karena itu, lo semua ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita sama-sama nyanyikan lagi ya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dari pagi kita bangun sampai malam kita tidur, kita selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, Dia adalah Bapa kita yang baik. Sekarang kita mau sama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, God is so good. 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 He's so good to me. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buatku. Ya Yesus baik. Ya Yesus
buatku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk kasih Bapa dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bahwa Bapa terus memberkati kami, Bapa terus mengasihi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Waktu kami makan, waktu kami bermain, waktu kami belajar, waktu kami tidur, Bapa terus ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sekarang kami mau sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Bapa yang tolong kami semua, supaya kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya biarlah dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, nama Tuhan yang kita puji. Nah adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah,
surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Ika. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Lose berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jadi kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu Bintang Daud. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau tunjukkan kalian nih sebuah gambar. Nah, siapa yang tahu gambar ini? Ayo, ditebak sama-sama. Siapa? Adik-adik yang di rumah? Siapa kurang keras suaranya? Ya, betul. Doraemon. Siapa yang suka nonton Doraemon? Wah, banyak ya. Hampir semua pernah nonton Doraemon. Nah, Doraemon ini adik-adik terkenal dengan apanya? Ayo, dia punya apa? Yang di perut? Ya, dia punya kantong ajaib. Ya, di dalam kantongnya itu ada berbagai macam barang ya. Yang kalau pas Doraemon atau temennya di dalam masalah, ada kena masalah, ada kesulitan, dia tinggal keluarkan tuh isi kantong ajaibnya. Ada baling-baling bambu, ada pintu kemanapun pergi, dan ada banyak barang-barang yang lain yang wow, yang menakjubkan ya, yang hebat-hebat ya. Ya, tapi adik-adik, itu semua hanya ada di dalam film Doraemon, bukan kenyataan ya. Nah, apalagi yang Lose Ika tunjukkan ini hanya gambar Doraemon dan hanya gambar kantong ajaib, bukan nyata. Nah, adik-adik, hari ini Lose Ika mau ajak adik-adik untuk melihat kisah yang hebat, kisah yang nyata. Ini adalah benar-benar terjadi di masa yang lampau, bukan film dan bukan khayalan. Ya, kita bersiap ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya mengerti ya Tuhan, tetapi kami dimampukannya untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada saat itu tertulis di dalam Alkitab seperti yang Lose Ika katakan tadi, kisah ini adalah kisah nyata, benar-benar terjadi ya. Waktu itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang menetap di negeri asing. Jadi dia itu menumpang, yaitu di negeri Mesir. Nah, saat itu jumlah bangsa Israel itu semakin lama karena mereka beranak pinak, beranak cucu, semakin lama jumlahnya semakin bertambah banyak dan akhirnya banyak sekali. Sampai-sampai Raja Firaun, Raja Mesir sendiri menjadi khawatir ya. Wah, jangan-jangan dengan bertambah banyaknya orang-orang Israel di Mesir ini, nanti orang Israel menguasai Mesir. Jadi sejak saat itu kemudian Firaun membuat susah bangsa Israel. Sejak saat itu hidup bangsa Israel menjadi sengsara. Mereka dijadikan budak
ya. Mereka disuruh bekerja keras, bekerja paksa, dan dimandorin oleh mandor-mandor yang sangat kejam, ya. Mereka sambil bekerja dipukulin, ya. Mereka mendapatkan upah yang sangat sedikit, sehingga hidup mereka menjadi sangat susah setiap harinya. Dan akhirnya bangsa Israel itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan teriakan bangsa Israel. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bangsa Israel ini adalah bangsa keturunan dari Yakub. Kemudian Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mendengar teriakan minta tolong bangsa Israel. Dan Tuhan akhirnya memanggil Musa, ya. Tuhan datang kepada Musa melalui semak nyala api. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian Musa bersama dengan Harun saat itu pergi ke istana Firaun, pergi ke Mesir untuk berbicara kepada Firaun, minta supaya bangsa Israel dibebaskan. Tetapi Firaun tidak mau, ya, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lah nanti kalau misalnya bangsa Israel itu pergi, ya, siapa yang akan bekerja untuk orang-orang Mesir ini? Ya, akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan melalui Musa memberikan tulah-tulahnya. Adik-adik ingat, tulah yang pertama diberikan Tuhan, yaitu air menjadi darah. Ya, tidak ada manusia yang bisa membuat air menjadi darah, dan kemudian Tuhan juga yang melenyapkan nanti, ya. Jadi darah itu akhirnya kembali menjadi air lagi. Nah, setelah tulah pertama, Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang kedua, yaitu kata, ya. Di mana-mana di seluruh negeri Mesir semua ada kata. Kata itu memanjati, ya, memanjati istana Firaun, memanjati semua peralatan perlengkapan, ya, orang-orang Israel yang menggelikan. Tetapi tetap juga, ya, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yuk, mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Adik-adik yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya. Kita akan buka di dalam Keluaran 8, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka membuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan memberikan tulah yang ketiga, yaitu apa, adik-adik? Ya, nyamuk, adik-adik. Ya, nyamuk. Nyamuk itu diturunkan Tuhan melalui apa tadi di dalam Alkitab dikatakan? Melalui debu tanah, ya. Bayangkan, nyamuknya itu tidak hanya satu, tapi dari debu-debu itu menjadi nyamuk. Nyamuknya banyak sekali, ya. Dan itu ada di seluruh negeri Mesir. Kita bayangin, ya, kalau
di dalam kamar kita pada saat kita mau bobok ada 2 nyamuk aja rasanya gimana? Belum gigit kita aja kita rasanya terganggu ya. Apalagi itu kalau ada banyak nyamuk ya, dan nyamuk itu menghisap darah ya. Adik-adik ya, adik-adik yang di rumah ada yang pernah digigit nyamuk? Wah, hampir semua ya pernah digigit nyamuk ya. Gimana rasanya kalau digigit nyamuk? Ya, gatal banget ya adik-adik ya. Nah, ini nyamuk-nyamuk ini ada di mana-mana. Di seluruh negeri Mesir ada nyamuk ya. Melihat itu, Firaun juga masih tidak mau mendengarkan kata Musa ya. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Bahkan saat itu ya, ahli-ahli yang ada di sana juga mencoba ya. Ahli-ahli sihir yang di sana juga mencoba membuat nyamuk dengan mantra-mantranya. Tapi di dalam Alkitab dia bilang bisa nggak? Tidak bisa ya. Sampai tulah ketiga ini ahli-ahli tidak bisa membuat nyamuk ya dengan mantra-mantranya. Tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa buat. Dan tadi ahli-ahli itu juga bilang sama Firaun, ini adalah tangan Allah. Tetapi Firaun tetap tidak mau ya membebaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan juga menunjukkan kuasanya lagi ya adik-adik ya, melalui kisah selanjutnya. Yuk, mari kita buka bersama-sama kembali, yaitu di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan, aku di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan menurunkan tulah yang keempat, yaitu pikat. Ya adik-adik, pikat ini adalah lalat ya. Tetapi bukan lalat yang seperti kita lihat di sini ya. Kalau yang sering kita lihat itu, lalat-lalat itu biasanya menempel di mana? Menempel di makanan-makanan atau menempel di sampah-sampah ya. Tapi bukan seperti itu lalatnya. Lalat di sini adalah lalat pikat, yaitu lalat yang bisa menghisap darah manusia ya. Dan lalatnya itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tidak hanya di istana Firaun, tidak hanya di jalan-jalan, tidak hanya di toko-toko, tapi di seluruh tanah Mesir semua ada lalat pikat. Tetapi adik-adik, nih Tuhan kita Tuhan yang hebat ya. Karena dia mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengecualikan ya. Ada satu daerah yaitu bernama tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah tempat di mana orang-orang Israel tinggal. Di sana dibebaskan dari lalat pikat. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya ya. Di tanah itu tidak ada lalat pikat. Ya bayangkan adik-adik, digigit satu aja sakit ya, apalagi kalau digigit banyak ya. Semua orang jadi kacau ya, karena di mana-mana ada lalat ya, di mana-mana ada lalat. Nah, kemudian Firaun meminta Musa dan Harun, memanggil Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan supaya lalat-lalat ini bisa dijauhkan dari mereka. Dan kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik, terjadilah seperti apa doa Musa. Lalat-lalat itu dipergikan dari Tuhan.
dengan kuasanya lalat-lalat itu tiba-tiba hilang ya. Tetapi adik-adik, Firaun tidak menepati janjinya. Yang awalnya berjanji mau membebaskan orang Israel, kali itu Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ya, betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, bisa melakukan hal-hal yang dahsyat ya, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya ya, Tuhan yang mau mendengar doa-doa umatnya. Adik-adik, saat ini jikalau adik-adik sedang merasa kesusahan, sedang merasa kesulitan ya. Nah, saat ini kan sedang pandemi. Adik-adik yang masih sekolah mungkin merasakan susahnya mengikuti pelajaran ya, kalau mengikuti pelajaran itu dengan daring. Nah, sulit untuk mengikuti, juga suka menunda-nunda PR atau tugas ya, mungkin karena tidak mengerti. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong di dalam hal belajar adik-adik. Dan mungkin juga adik-adik merasa ketakutan ya, karena saat ini COVID ada di mana-mana ya. Kita takut bagaimana nanti kalau kita kena COVID. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan saat ini adik-adik, mungkin adik-adik di rumah sering ya ngerasa galau atau gabut ya, nggak ada kerjaan, mau main sama temen nggak bisa ketemu temen karena lagi PPKM. Adik-adik mungkin merasa kesepian ya. Mungkin juga ada beberapa adik-adik yang jarang ketemu sama mama papa karena mama papanya bekerja, jadi di rumah sendiri, sekolah sendiri di rumah. Mungkin adik-adik merasakan seperti itu. Ingat adik-adik, adik-adik punya Tuhan yang selalu menemani adik-adik, punya Tuhan yang maha kuasa, yang selalu siap untuk menjadi penolong adik-adik sekalian. Adik-adik bisa datang pada Tuhan karena Tuhan adalah maha kuasa. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami melihat betapa Tuhan sungguh berkuasa, betapa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami juga boleh mengandalkan Tuhan yang hebat itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal, dan Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, biarlah hati kami boleh terpaut padamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Lause punya kaleng nih, adik-adik tentu masih ingat ya. Bahkan adik-adik nampaknya masih punya semua. Adik-adik, ini kaleng yang udah dibagikan oleh Lause kepada adik-adik beberapa waktu lalu. Ini adalah kaleng persembahan kita, supaya adik-adik sekalipun kita ibadahnya masih online, kita ibadahnya masih di rumah, belum bisa datang ke gereja, tapi adik-adik masih bisa tetap kasih persembahan. Nah, adik-adik, karena itu Lause hari ini mau ingatin adik-adik lagi untuk terus semangat kasih persembahannya. Setiap hari Minggu ketika adik-adik udah mengikuti ibadah sekolah minggu, selesai ibadah, adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam kaleng ini. Nanti kalau udah waktunya, persembahan-persembahan adik-adik akan dikumpulkan untuk dipakai untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Jadi tetap semangat untuk kasih persembahan buat Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mungkin belum dapat kalengnya, bisa diambil di gereja di Lause Aceh. Nah sekarang sebelum kita kasih persembahan, Lause mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami dengan nafas kehidupan,
dengan kesehatan, dan menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami. Sekalipun persembahan kami mungkin sedikit, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan sukacita. Sebagai bentuk terima kasih kami untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, terimalah setiap persembahan kami, dan berikan kami hati yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.